Episode 201. Pernikahan kontrak Sang CEO. Keesokan harinya. Pagi hari diawali dengan penuh kemesraan oleh pasangan yang sedang berbahagia. Andrew dan Diana. Kecupan mesra dari Diana membangunkan Andrew di pagi hari. Dirinya menjadi sangat bahagia. Semalam meskipun Diana sempat merajuk bagaikan seorang remaja, tetapi akhirnya dia tetap saja tertidur dengan merapat dalam pelukan Andrew. Dia tertidur dengan bersandar pada dada suaminya dan mendengarkan detak jantung Andrew. Siang hari ini, mereka semua sedang berkumpul di ruang makan. "Kok nasinya tidak dimakan sayang?" tanya Andrew yang merasa heran. Karena biasanya Diana selalu melahap nasi di siang ataupun malam. Dia tidak bisa meninggalkan begitu saja kebiasaan yang mendarah daging. "Aku kan sudah makan banyak tadi. Sudah makan daging dan telur, juga semangkuk sup," ujar Diana. "Baiklah. Nanti kalau lapar makan lagi ya. Ingat kau membawa 3 orang nyawa di tubuhmu." Andrew memperingatkan dengan penuh perhatian. "Iya, aku tahu. 3 orang nyawa. Memang ada apa di tubuh Mommy?" tanya Aaron dengan heran. Pandangan penuh tanya dari Aaron, Francisca juga Conrad langsung terarah pada Diana. Mereka menanti jawaban dari ibunya. Andrew diam saja sambil tersenyum, dia memberi kesempatan pada Diana untuk menjelaskan kepada mereka. "Masih ingat dengan permintaan kalian untuk mempunyai adik? Masing-masing dari kalian kan meminta adik," ujar Diana. Ketiga bocah di hadapannya mengangguk sambil menatap Diana, tanpa banyak bicara. Mereka masih penasaran. "Nah, permintaan itu adalah doa. Sekarang di dalam perut Mommy ada 3 orang adik yang kalian inginkan." Diana memandang ketiga anaknya yang masih saja menatapnya dengan heran. "Di perut bagaimana Mommy?" Aaron bertanya sambil bergeser mendekati Diana. Dia kemudian meletakkan tangannya di perut Diana dan meraba perut yang masih datar itu hingga Diana tertawa geli. "Tidak ada apa-apa di perut Mommy. Di mana Mommy sembunyikan adiknya?" tanyanya dengan heran dan mata yang polos. "Di dalam perut sayang. Semua manusia itu awalnya adalah zigot, nama lain dari kecebong hahaha. Nah mereka bertumbuh di dalam perut wanita yang sudah menikah." Aaron dulu kecil juga awalnya seperti itu. Bertumbuh di dalam perut Mommy, selama 9 bulan. Nah, setelah 9 bulan baru keluar dan jadi adik bayi. Diana menjelaskan dengan perlahan dan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Begitu," ucap Aaron dengan mengangguk-angguk seakan mengerti meskipun tidak ada yang nyantol di otaknya. "Frances juga sama ya Mommy?" tanya gadis kecil itu penasaran. "Iya sayang sama. Oh, Conrad tahu. Itu namanya sistem sel reproduksi pada manusia kan. Untung sudah belajar di sekolah," kata Conrad dengan bangga. "Iya benar seperti itu. 9 bulan itu lama ya Mommy." Aaron masih penasaran, adik yang dia inginkan belum bisa dia ajak bermain langsung. "Tidak lama, kita bersama-sama nikmati juga prosesnya bersama-sama," ujar Diana lembut. Andrew menatap keluarga kecilnya dengan bahagia. Perlahan kebahagiaan kembali utuh dia rasakan. Meskipun sikap Diana yang berubah manja, dia masih bisa mentoleransi. Demi ketiga benih yang sudah dia taburkan. Selesai makan siang bersama, mereka keluar dan berkumpul di ruang keluarga. Conrad hari ini tidak ada les apapun dan juga sekolah masih libur. Diana kemudian memanggil butler John dan kedua pengasuh, Maria dan Matilda. "Aku hendak mengatakan pada kalian, kalau saat ini aku sudah mengandung bayi kembar 3. Hahaha kembar 3 loh," ucapnya dengan bersemangat. "Selamat Nyonya, kami akan selalu membantu Anda setiap waktu agar Anda sehat dan bayinya bertumbuh sehat pula," ucap butler John. Diana menatap ketiga orang di hadapannya. Dia merasa heran ketika tidak ada binar terkejut di wajah mereka.
Apakah mereka tidak senang dirinya sedang hamil saat ini? Apakah dirinya begitu buruk rupa ketika hamil, sehingga mereka tampak biasa saja? Dengan ragu Diana bertanya pada mereka. Apakah kalian sudah tahu sebelumnya kalau aku hamil? Tanyanya penuh selidik. Iya nyonya. Tuan Andrew kemarin sore mengumumkan berita gembira itu kepada kami semua. Ujar butler John menjelaskan. Kami semua. Tanyanya lagi dengan heran. Iya nyonya, pelayan dan pengawal berkumpul di ruang malam. Butler John menjelaskan. Diana langsung menoleh pada Andrew, dia menatap pria itu tajam dengan kesal. Dia sangat marah karena Andrew sudah mencuri momennya. Seharusnya Diana yang memberitahukan hal itu pada semua pelayan. Kalau pengawal bolehlah menjadi urusan Andrew. Hal itu bagi Diana menyebalkan sekali. Andrew yang ditatap tajam sedemikian rupa menjadi bingung. Dia heran dan gelisah kesalahan apa lagi yang telah dia perbuat. Kenapa istrinya yang tadi pagi bangun dengan ceria dan sepanjang siang bermanja-manja, sekarang tiba-tiba sangat dingin. Diana beranjak pergi tanpa sepatah kata, meninggalkan Andrew yang bingung dan anak-anak yang asyik menonton televisi. Andrew yang heran segera mengikutinya. Mau kemana sayang? Tanyanya penasaran. Ke kamar. Jawab Diana dengan ketus. Loh, katanya mau nemeni anak-anak dulu. Tanyanya lagi dengan heran. Gak mood. Sahut Diana dengan lebih ketus dan dingin. Kenapa begitu sayang? Apa aku ada berbuat salah? Tanya Andrew tak mengerti. Di depan pintu kamar, Diana membuka pintu, berdiri di depan pintu menghadang Andrew yang hendak masuk. Tidak usah masuk. Aku mau sendiri. Ujarnya dingin. Loh, kenapa begitu sayang? Katakan apa salahku? Ujar Andrew memelas. Pikir saja sendiri, sudah besar. Brak. Diana menutup pintu dengan kesal dan menguncinya. Jangan begitu dong. Andrew dengan memelas mengetuk pintu kamar. Sudah jangan berisik. Aku dan Triplet mau beristirahat. Teriak Diana dalam kamar. Andrew hanya bisa berlalu dengan lemas. Dia benar-benar yang paling menderita dengan imbas kehamilan ini. Tadi malam diomeli, siang ini bukan saja kena omelan juga kena larangan masuk kamar. Andrew dengan lemas memutuskan menghabiskan waktu di ruang olahraga. Dia membuang pikiran suntuknya dengan berolahraga sehingga otot-ototnya makin sempurna. Dia tetap ingin menjadi hot daddy dan hot husband. 1 jam berlalu. Waktu masih menunjukkan pukul 2 siang. Andrew masih berkonsentrasi membentuk otot dadanya, saat Diana masuk ke ruang fitness. Kamu di sini. Suara lembut Diana menghentikan aktivitasnya. Iya sayang. Ujar Andrew sambil menghentikan aktivitasnya. Saat itu sifat remaja Diana kembali muncul. Melihat tetesan keringat di tubuh Andrew, belum lagi otot-ototnya yang basah oleh keringat dan tampak berkilau, membuat Diana menelankan ludah. Dia menghampiri suaminya dan menyentuh dada berkeringat itu. Sebentar, aku usap keringatnya dulu ya. Bau. Andrew mundur dan mengambil handuk. Aku saja. Diana mengambil handuk dari tangan Andrew dan mengusapnya perlahan ke suaminya itu. Andrew menatap istrinya dengan heran. Baru saja wanita ini marah, sekarang memandang dirinya dengan penuh kekaguman seperti ketika pertama kali mereka jatuh cinta. Seperti saat pertama Andrew melancarkan serangan untuk memikat Diana. Diana masih memegang handuk yang sudah basah oleh keringat Andrew. Dia menghirup aroma bau apek itu. Dan Andrew menjadi heran. Itu apa gak bau sayang? Tanyanya heran. Aku suka. Jawab Diana masih dengan memejamkan matanya menikmati aroma apek itu. Sesaat kemudian wanita itu membuka matanya dan memandang Andrew. Mata mereka saling bertatapan dan Diana bisa melihat jika Andrew memandangnya heran. Kenapa? Tanyanya manja tapi ketus. Tidak ada apa-apa. Andrew mencium aroma tidak beres. Kau pikir aku aneh?
Tanyanya lagi dengan nada yang membuat Andrew menjadi resah. Ah tidak sayang, kau tidak aneh. Kau malah tampak imut sekali. Ah, benarkah? Aku rasa anakmu sangat menyukai aroma teh, buhmu. Entah bagaimana bau keringatmu terasa menyenangkan. Ujar Diana dengan manja sambil mengerdipkan matanya. Gendong aku, pinta Diana. Tentu saja ratuku. Andrew sangat senang sekali Diana bersikap manja saat ini. Apalagi ketika minta gendong dengan nada yang menggoda. Andrew merasakan tanda-tanda akan berlanjut pada momentum indah. Andrew sangat menyukai hal itu. Dia menggendong Diana dengan pandangan mesra yang sekali-sekali dia lancarkan. Dan Diana malah bersandar dengan mesra pada Andrew yang masih lembab. Mandi dulu, lengket badanmu. Kasihan nanti tempat tidur jadi bau apek juga. Ujar Diana tanpa perasaan. Iya sayang, aku mandi. Secepat kilat Andrew masuk ke dalam kamar mandi dan mengguyur tubuhnya sambil terus membayangkan sikap Diana. Bayangan diuman brutal itu membuat naganya terus terjaga dan siap bertempur. Dalam waktu 5 menit Andrew sudah keluar dari kamar mandi dan melangkah, menghampiri Diana yang sudah berbaring di tempat tidur. Andrew melompat ke atas tempat tidur dan merangkak menghampiri istrinya yang berbaring. Tapi, malang sekali nasib suami tampan dan seksi itu. Istrinya sudah pulas tertidur dengan raut wajah tak berdosa. Kecupan mesra yang dilayangkan oleh Andrew tidak menggugahnya sama sekali. Sekarang tinggal Andrew yang harus berbaring merana, dan kecewa sambil memandang naganya. Mau bagaimana lagi? Dia terpaksa menepuk naganya perlahan. Puasa lagi ya. Dicoba nanti malam siapa tahu batal puasanya. Andrew kemudian memejamkan matanya dan berusaha untuk tidur. Episode 202. Akhirnya Andrew tidak tahan untuk menghabiskan cutinya selama 1 minggu. Di hari ketiga, dia memutuskan untuk kembali bekerja. Sikap Diana yang berubah-ubah membuatnya pusing. Lebih baik pusing berhadapan dengan karyawan kantor dan permasalahannya, daripada harus berhadapan dengan istrinya. Setidaknya di kantor dia adalah kepala, dia adalah tuan dan raja yang harus dipatuhi. Mereka tidak ada yang berani membantah dirinya. Kata-katanya adalah hukum. Dan semua orang menyanjungnya. Tetapi di rumah, dia adalah seorang budak istrinya. Wanita itu adalah ratu yang berkuasa. Jika sedikit saja dia melakukan kesalahan, maka air mata duka dan erang tangisan akan terdengar. Jika saja dia berdiam dan mengalah, maka sang ratu akan beranggapan jika dirinya tidak menarik lagi di hadapan raja. Di hadapan anak-anak, Diana tetap normal seperti biasanya, sangat perhatian dan penyayang. Tetapi di hadapan Andrew, Diana akan berubah menjadi posesif dan arogan. Tetapi tak jarang, dia tiba-tiba berubah menjadi biiksnal. Andrew sampai berpikir, apa jenis kelamin ketiga anaknya? Apakah benar mood seorang ibu hamil dipengaruhi oleh jenis kelamin anak-anaknya? Lalu bagaimana dengan perangai Diana yang terkadang lemah lembut, terkadang sangat lincah dan ceria tapi terkadang juga sangat galak? Amat sangat berbeda dengan saat Diana hamil Aaron. Meskipun saat itu dia dihadapkan permasalahan dengan Rachel, tapi Diana adalah wanita yang tangguh, tidak pernah rewel dan menjadi seorang pasangan yang sangat pengertian. Kehamilan triplet ini, penuh dengan ulah. Contohnya tadi siang, ketika Diana pergi ke area karyawan dapur, dia mual mencium aroma mie instan yang dimakan oleh salah seorang pelayan. Dan bukannya dia langsung menegur karyawan tersebut, Diana malah mengadu pada Andrew sambil menangis bombay. Aku juga dulu suka makan mie instan. Mie sedap rasa soto kesukaanku, mie sedap goreng dan indomie kari ayam. Tapi semenjak menikah denganmu, aku tidak pernah menyentuh makanan itu. Dan sekarang pelayan itu memakannya, hiks, bagaimana bisa aku mual mencium aromanya yang menusuk? Hiks. Bagaimana bisa aku berubah menjadi orang yang angkuh dan menolak mie instan? Hiks.
Apakah aku sudah menjadi orang yang sombong? Hua. Padahal dulu waktu kerja di kapal pesiar aku selalu membawa mie instan dari Indonesia. Hua Hiks Hua. Sekarang bahkan aku rindu kampung halamanku. Aku rindu Lia. Hua. Itu hanya rengekan karena mie instan yang harus didengar Andrew sepanjang siang. Apakah kau ingin pergi ke Prancis? Kita bisa melakukan penerbangan ketika kandunganmu berada di usia aman, bagaimana? Tawar Andrew saat itu. Hua. Tapi aku berjanji pada Jason tidak akan mengganggu mereka selama 2 tahun. Setidaknya sampai Lia jatuh cinta dengan Jason. Bagaimana jika nanti Lia tiba-tiba ingin kembali kemari? Hua. Aku akan menjadi penghancur pernikahan mereka. Rengek Diana. Sudahlah, jangan berpikir terlalu jauh. Tenangkan pikiranmu. Jangan terpusat pada hal yang berat. Hiks, jadi menurutmu aku terlalu berlebihan? Aku menangis seperti ini menurutmu aku cengeng? Ujar Diana dengan raut wajah memelas. Tidak sayang, kau adalah istriku yang luar biasa. Selamanya aku bergantung padamu. Ujar Andrew menenangkan. Benarkah? Mata Diana berbinar. Andrew mengangguk. Kalau begitu push up-lah di sini dan buat aku berkeempat irah dengan keringatmu. Bisik Diana manja. Benarkah? Hahaha pasti, aku push up sekarang. Dan Andrew bekerja keras push up di hadapan istrinya. Diana berbaring di tempat tidur sambil memandang Andrew dengan sorotan mata bahagia. Tapi sayang sekali di hitungan ke-30, Diana sudah terlelap dan Andrew kembali memandangnya dengan kecewa. Sekarang Andrew baru sadar jika keringat di tubuhnya adalah obat tidur bagi Diana. Di kantor pusat Miami, Brian menertawakan Andrew yang kembali masuk kerja. Dia tanpa mengetuk pintu, masuk ke dalam kantor Andrew. Kau bilang mau cuti 1 minggu merayakan kehamilan kakak ipar, kenapa sudah masuk sekarang? Tanya Brian dengan heran sekaligus merasa lucu melihat wajah Andrew. Aku lebih pusing di rumah. Mood Diana berubah lebih cepat daripada perubahan siang ke malam. Ujar Andrew. Hahaha, Brian menertawakan wajah masam Andrew yang tampak konyol. Apakah Grisela juga begitu? Tanya Andrew antusias. Tidak juga, dia hanya berubah menjadi pemakan segala. Selebihnya dia lebih manja kepadaku. Ujar Brian. Heh. Kalau Diana, sedetik gembira, berapa detik lagi merajuk, terus tak lama kemudian menjadi wanita tangguh. Andrew menggaruk-garuk kepalanya. Namanya saja hamil triplet, salahkan dirimu sendiri yang terlalu banyak menabur benih. Itu akibat terlalu memaksakan hasratmu. Hahaha. Hahaha. Brian semakin terbahak melihat wajah masam Andrew. Sebenarnya masalahmu bukan karena perubahan mood kakak ipar saja bukan. Aku yakin kau belum dapat jatah beberapa hari ini bukan? Tebak Brian dengan geli. Brian tahu bagaimana garangnya Andrew dalam urusan bercinta. Brian pernah menjadi saksi di saat Andrew masih liar. Dia bisa menghabiskan 5-7 XX seharinya. Dan saat dia menikah, dia selalu menyanjung betapa originalnya Diana. Sial. Aku heran kenapa kau selalu benar. Gerutu Andrew kesal. Membayangkan bagaimana Diana sudah menelantarkannya dan tertidur pulas ketika hasrat sudah memuncak. Hahaha, kalau begitu pilihanmu hanya 2. Puasa atau pakai tangan. Olok Brian sambil mengelak lemparan kertas dari Andrew. Andrew menghela nafas. Benar apa yang dikatakan oleh Brian. Bekerja akan membantunya melupakan perubahan mood Diana. Mungkin dia perlu membawa pekerjaan pulang ke rumah, jika saja dirinya kembali ditelantarkan sang istri. Smartphone Andrew berdering, menyela percakapan di antara Andrew dan Brian. Andrew melihat pada layar di sana tertera nama istriku sayang, dengan berbisik Andrew mengatakan pada Brian jika Diana yang menelpone. Hai sayang, kenapa kau menelponeku? Tanya Andrew. Memangnya kenapa jika aku menelpone? Apa kau tidak suka?
Apa ada wanita lain di sana? Tanya Diana dengan kesal. Jangan salah paham gitu dong, di sini cuma ada Brian. Jawab Andrew dengan cepat. Masa sih? Tanya Diana tak percaya. Aku ganti video call ya, biar kamu percaya. Ujar Andrew yang tanpa menunggu jawaban Diana, langsung mengganti ke mode video call. Tuh kan cuma Brian, ujar Andrew sambil memutar layar ke arah Brian. Hai kakak ipar, selamat ya atas kehamilan kembar tiganya. Ucap Brian dengan tersenyum lebar. Terima kasih Brian. Andrew, aku mau bicara denganmu. Andrew memutar layar ke arah dirinya. Bisa-bisanya kau langsung memutar layar ke Brian. Lihat diriku masih dalam keadaan seperti ini. Diana menunjukkan wajahnya yang masih ditempeli masker Korea. Dia menjadi kesal karena Andrew main video fals saja tanpa melihat keadaan dirinya. Maafkan aku sayang. Tenang Brian adalah keluarga kita, kau tidak perlu malu. Ucap Diana menangkan. Tidak tahu malu. Tidak tahu malu katamu. Coba bayangkan dirimu jika terlihat Grisela hanya memakai celana dalam, malu tidak? Loh apa hubungannya masker dan celana dalam? Tanya Andrew dengan heran. Sementara Brian di hadapan Andrew tertawa terbahak-bahak dengan volume suara yang diperkecil, khawatir Diana dengar dan dirinya terkena semprotan. Adalah harga diri hubungannya, sahut Diana ketus. Begitu ya, ujar Andrew dengan bingung. Dalam hati Andrew bergumam, sabar. Sabar. Demi istri cantik dengan kembar 3. Aku mau nitip sesuatu. Ujar Diana kemudian. Ya sayang, apa yang kau inginkan? Tanya Andrew manis. Pulang kerja, pergi ke Asia Supermarket. Oke. Kok oke sih? Kan aku belum beritahu list yang aku minta. Gerutu Diana. Iya, salah lagi ya. Jawab Andrew cengengesan. Mau cari apa di sana sayang? Tanya Andrew kemudian. Aku mau krisantem tea yang Pekingan dan durian. Diana menyebutkan 2 hal yang dia inginkan. Durian. Mana boleh kau makan durian sayang? Itu kan berbahaya. Kau mengandung 3 bayi loh bukan 1. Andrew memperingatkan Diana akan bahaya memakan durian ketika dia hamil. Siapa bilang aku akan makan durian? Jawab Diana dengan heran. Lalu, Andrew menjadi heran. Aku ingin melihatmu memakan durian di hadapanku. Hah? Tapi, kau tahu bukan kalau aku tidak suka durian. Mencium aromanya saja aku mau muntah. Tolak Andrew dengan membayangkan durian di hadapannya. Andrew merinding. Jadi kau tega tidak menuruti keinginanku. Kau tega pada ketiga anakmu. Kata Diana dengan memelas. Bukan begitu. Tidak bisakah diganti dengan hal lain, misalnya makan rambutan atau makan pisang? Tanya Andrew bernegosiasi. Diana menggeleng dengan manja dan mata yang berkaca-kaca. Wajahnya tampak sangat imut dan memelas membuat Andrew tidak tega. Bagaimanapun akhirnya dia yang harus mengalah, demi istri dan ketiga anaknya. Baiklah. Aku akan membelinya. Ujar Andrew pasrah. Wah aku tahu kau yang terbaik. Aku cinta padamu. Muah. Diana mengecup layar handphone dan mematikan saluran video call, meninggalkan Andrew yang terduduk lemas. Brian akhirnya tertawa dengan keras sambil memegang perutnya yang mulai kram. Dan Andrew yang kesal mulai melempari Brian dengan kertas. Durian. Oh durian. Ejek Brian dengan terkekeh dan meninggalkan Andrew sendiri. Episode 203. Pukul 6 sore, Andrew sudah kembali ke mansion. Dia tidak berani pulang terlalu larut malam, karena semenjak jam 3 sore Diana sudah kerap mengingatkannya. Akhirnya Andrew menyelesaikan pekerjaan jam 4 sore dan menuju Asia Market. Untuk hal berbelanja tentu saja supir yang menjadi andalannya. Sepanjang perjalanan Andrew menggunakan masker. Meskipun buah durian itu berada di bagasi tetap saja jejak baunya sedikit masuk ke dalam mobil.
Dan pada akhirnya ketika sampai di area mansion, Andrew membuka kaca mobil. Namanya gak suka dipaksa juga tidak suka kan. Sesampainya di mansion, bukan kecupan hangat yang dia dapatkan, melainkan tangan yang terulur ke depan. Bawa durian tidak? Tanya Diana langsung menodong ketika melihat Andrew datang. Iya, ini aku sudah bawa, ini ada di dalam kantong. Ujar Andrew sambil menunjukkan kantong kertas berwarna coklat. Diana tersenyum gembira sambil membawa kantong itu ke dalam. Diana langsung menuju ke ruang makan dan meletakkan kantong itu di atas meja. Dia mengeluarkan isinya dan tersenyum melihat buah durian yang sudah dikupas dan diletakkan dalam wadah dengan plastik wrap. Diana mencium aroma durian itu dengan sangat puas. Dia juga mengeluarkan dan menyimpan teh krisantem ke dalam lemari makanan. Hari ini semua yang dia inginkan hampir lengkap semuanya. Tinggal giliran korbannya, Andrew. Diana menyeduh teh krisantemum itu dan menikmati aroma wanginya. Dia menyiapkan 2 gelas teh tersebut. Satu untuk dirinya dan satu untuk Andrew. Untuk minuman ini tidak masalah bagi Andrew. Aroma dan baunya masih dapat dia terima. Teh krisantem pun bagus diminum setelah makan durian, untuk meredakan hawa panas dari buah eksotik tersebut. Sini sayangku. Diana memanggil Andrew dan menepuk-nepuk meja di sampingnya. Andrew dengan langkah gontai duduk di sebelah Diana. Dia menyesap secangkir teh di hadapannya dan mempertahankan gelas itu di dekat hidung. Aroma wanginya cukup mampu mengalahkan aroma menyengat durian. Kau yakin aku harus memakannya? Tanya Andrew perlahan, mencoba bernegosiasi lagi. Diana sebenarnya melihat kegelisahan dan rasa enggan di raut wajah Andrew. Dia hampir saja tidak tega, tapi jika mengingat seharian dia begitu menginginkan melihat Andrew menikmati durian, dia harus menguatkan hati, agar si jabang bayi tidak ngambek. Diana mengangguk manja. Matanya berbinar bagaikan seorang remaja yang menginginkan sesuatu. Dan Andrew tidak kuasa menolak wajah dan sinar mata yang polos itu. Baiklah demi dirimu dan triplet, sayang. Ujar Andrew pasrah. Terima kasih cintaku. Ujar Diana lembut. Sebentar, aku minta Chef Paul untuk meletakkannya di piring. Paul. Teriak Andrew memanggil juru masak utamanya. Biar aku saja yang membuka plastiknya, ujar Diana. Jangan. Nanti tanganmu kotor dan kau ingin mencicipinya. Andrew mencegah Diana menyentuh bungkusan durian itu. Ya tuan, Chef Paul sudah berada di dekat mereka. Letakkan di piring. Andrew menatap tajam pada koki andalannya yang membawa sebungkus durian ke belakang. Baik tuan. Chef Paul segera masuk ke dapur kering yang bersebelahan dengan ruang makan. Tak lama kemudian Chef Paul kembali dengan membawa sepiring durian lengkau dengan sendok kecil dan meletakkan di depan Andrew. Andrew menatap Chef Paul dengan tajam dan dia melirik piring yang berisi durian itu. Kemudian dia memandang Diana lagi dengan penuh harap, agar wanita itu merasa kasihan dan menghentikan permintaannya. Tapi sia-sia karena keinginan Diana tetap kuat. Ayo sayang makanlah. Enak kok. Kayak mus. Ujar Diana bersemangat. Baiklah. Andrew tampak enggan memotong durian itu dengan sendok kecil dan memasukkan ke dalam mulut. Dia menunjukkan raut wajah tidak suka. Satu potongan kecil lagi dan memakannya dengan cepat. Wajah Andrew tampak menunjukkan ketidaksukaan dan tampak sangat menderita. Setelah 3 suapan kecil, Diana menyudahinya. Sudah sayang, cukup. Aku sudah merasa puas dan bahagia kau rela melakukannya untuk ketiga bayi ini. Ujar Diana dengan bersyukur. Ah, jika begitu akan aku tambah 1 suap lagi untuk dirimu. Ujar Andrew sambil memotong daging durian porsi besar dan memakannya. Mata Diana berkaca-kaca melihat tindakan Andrew, dia sangat terharu. Diana beranjak dari kursi hendak memeluk Andrew. Namun sebelumnya Andrew dengan segera meminum segelas air putih, kemudian dia membalas pelukan istrinya. Andrew dengan segera menggendong Diana masuk ke dalam kamar,
ketika Aaron dan Francisca mulai masuk ke dalam ruang makan. Tapi hari ini Andrew tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Kali ini dia harus bergerak cepat, sebelum ada keinginan aneh lagi dari Diana, dan berakhir tertidur pulas sebelum OTW. Sang naga merasa menang dan puas menggeliat di dalam sarangnya. Diana terkulai lemah karena kehebatan suaminya, dia bisa main satu kemati puncak Ken satu kematan selama beberapa kali. Sedangkan Andrew sudah harus cukup puas dengan hanya sekali saja. Diana tertidur dengan lelap dan puas. Berbeda dengan Andrew yang masih terjaga dan membersihkan XX mereka. Meskipun demikian, Andrew tersenyum puas, berkat durian dia mendapatkan jatah hari ini. Tidak ada salahnya kan menyenangkan hati wanita hamil. Tetapi jangan sampai Diana tahu rahasia di balik durian. Karena jika dia tahu kebohongan Andrew, hahaha, bisa panjang masalahnya. Flashback. Setelah mendapatkan teleponnya dari Diana yang meminta dirinya membeli dan memakan durian di hadapannya, Andrew merasa galau seharian. Keinginannya untuk menolak takut berakibat panjang dan bisa terusir tidur di samping Diana lagi. Sedangkan Andrew akan mengalami sindrom susah tidur tanpa Diana di sisinya. Patricia, sekretarisnya yang sudah bekerja puluhan tahun, masuk dan memandang heran pada tuannya. Beberapa hari tidak masuk kerja bukannya tambah bersemangat, tapi pria yang dulunya penggila kerja itu tampak lesu. "Ada apa tuan? Kenapa wajahmu keruh?" tanyanya penasaran. Andrew mengangkat kepalanya dan menatap Patricia. "Diana hamil. Kembar 3. Gumam Andrew. "Wow, selamat. Ini hebat sekali, bibit dan ladangnya sungguh premium," kata Patricia dengan bersemangat. Tetapi sekali lagi dia merasa heran, bagaimana mungkin Andrew berwajah masam dengan kejadian luar biasa yang dialami dirinya. "Tapi, kenapa Anda tampak tidak bersemangat? Apakah bayi kembar 3 membuat Anda tidak suka?" tanya Patricia heran. "Tentu saja aku suka. Itu salah satu hal fenomenal, jika dilakukan dengan cara alami. Dan kehamilan Diana, murni karena kealamian. Karena kehebatanku. Camkan itu," ujar Andrew dengan kesal. "Lalu, kenapa Anda tidak bersemangat? Apakah perihal kerjasama dengan pabrik bir yang belum mencapai kata sepakat?" tanya Patricia. "Keinginannya itu yang membuat aku pusing. Kau bayangkan sekarang dia meminta aku membeli durian dan memakan buah aneh itu di hadapannya. Kau tahu kan kalau aku tidak menyukai buah dengan bau menyengat itu," gerutu Andrew kesal. Patricia tertawa kecil dan segera menghentikannya ketika Andrew melotot padanya. "Gampang buat saja tiruannya," ujar Patricia santai. "Tiruan? Maksudnya?" Andrew penasaran. "Buat saja cake yang menyerupai durian dan yang pasti jangan sampai Nyonya Diana mengetahuinya." "Aman sudah. Dia senang Anda pun aman." Patricia memberikan ide pada Andrew. "Ah, benar juga. Paul harus bisa membuatnya. Kau hebat." "Terima kasih Patricia," kata Andrew dengan lega. "Tentu saja. Semoga berhasil tuan." "Fighting." Patricia memberi semangat. Wanita itu kemudian keluar dengan senang hati karena berhasil memberi ide luar biasa pada tuannya. Tapi tak lama kemudian, Patricia mengetuk pintu dan masuk lagi. "Ada apa?" tanya Andrew heran. "Maaf, saya sampai lupa meletakkan dokumen ini," ujar Patricia. Dia kemudian meletakkan dokumen di hadapan Andrew dan berjingkat keluar. Saat itu juga Andrew tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menghubungi butler John. "John, perintahkan Paul untuk membuat cake yang menyerupai durian," perintah Andrew langsung. "Durian tuan?" tanya butler John heran. "Iya, harus persis seperti kulitnya." Butler John tidak mengerti. "Tidak perlu. Seperti dalam kemasan saja." "Lalu apa yang akan dilakukan dengan kue itu tuan?" "Ya, dimakanlah. Jangan sampai Nyonya tahu. Aku akan membawa pulang durian asli."
Dan Paul harus menukarnya dengan cake buatannya di piring. Ingat jangan sampai Nyonya tahu. Dan satu hal, jika Paul tidak bisa membuatnya dengan sangat mirip, lebih baik dia kembali bekerja di kapal pesiar saja. Ancam Andrew dengan menekankan setiap kata dalam kalimatnya. Begitulah awalnya. Dan siang itu dapur dihebohkan dengan mencari tutorial cara menghias cake seperti durian. Chef Paul harus belajar dengan kilat. Taruhannya sangat berat, yaitu masa depan pekerjaannya. Dia tidak ingin meninggalkan mansion ini dan meninggalkan tambatan hatinya, Matilda. Ya, diam-diam Chef Paul menyukai Matilda. Pengasuh satu ini adalah seorang janda tanpa anak. Dan sifat lugu juga penyayangnya menjadikan dirinya seringkali dikerjai oleh duo kurcaci, tapi Matilda tidak pernah marah ataupun kecil hati. Karena itulah Chef Paul menyukainya. Dengan segenap hati, diam-diam Chef Paul bersembunyi di gudang makanan untuk mengolah cake tersebut. Perintah jangan sampai Nyonya tahu, membuat semua pelayan harus bekerja sama, mencegah Nyonya ke dapur. Dan untuk hal ini yang paling mengambil andil adalah Matilda dan Maria. Kedua pengasuh ini menanamkan ide pada Aaron dan Francisca agar meminta Diana menemani mereka tidur siang. Saat sore hari, ketika Andrew sudah pulang dan saat dia meminta Chef Paul meletakkan durian di atas piring, pandangan tajam sedingin es dari Andrew merupakan isyarat. Jantung Chef Paul berdebar kencang menangkap isyarat tersebut. Dan di saat Chef Paul meletakkan sepiring cake bermotif durian itu di hadapan Andrew, dia lebih berdebar lagi. Dia takut jika Nyonya tiba-tiba mencolek atau mencium aromanya. Dan Chef Paul hanya dapat berdoa, berharap hal itu tidak terjadi. Dibutuhkan kerjasama yang cerdik dari Tuan Andrew. Saat Andrew mulai menyantap cake itu, Chef Paul pun mulai gelisah. Jika dia gagal dan penipuan itu terungkap, maka tamatlah kehidupan menyenangkan bekerja di mansion. Dan ketika Diana menghampiri Andrew karena terharu saat melihat pria itu memakan durian dengan terpaksa untuknya, Andrew cepat-cepat meminum air putih untuk menghilangkan aroma harum dari cake. Tak lama setelah mereka berpelukan, kedua kurcaci, Aaron dan Francisca bermain kejar-kejaran dan masuk ke dalam ruang makan. Mata mereka terbelalak melihat cake unik di meja yang baru saja Andrew makan. Itu sebabnya Andrew dengan segera menggendong Diana dan membawa wanita itu bergegas masuk ke dalam kamar. Sayup-sayup dia mendengar Aaron dan Francisca berebutan makan cake mirip durian itu. Dan Andrew merasa lega, karena Diana tidak mengira jika yang diperebutkan kedua bocah itu adalah cake tiruan yang sudah dimakan oleh dirinya. Di ruang makan, Aaron dan Francisca berebut memakan kue mirip durian itu dan ketika mereka beranjak ke arah dapur, mereka melihat sepiring lagi. Tangan mereka sudah siap menggapai dan memakan cake yang asli. Hampir saja ketahuan. Untung butler John memanggil mereka, dan mengatakan jika kartun Marsha and the Bear sudah dimulai. Kedua bocah itu secepat kilat berebutan menuju ke ruang keluarga. Dan Chef Paul bisa bernafas lega. Sambil memandang durian itu, dia beranggapan jika ini rejeki dirinya menikmati buah eksotik tersebut. Andrew kini mengerti menghadapi ibu hamil, dia harus cerdik. Bukan semata-mata menuruti keinginan dan mengorbankan diri sendiri. Baru saja dia akan tertidur pulas, terdengar ketukan di pintu kamar. Andrew segera membuka pintu dan masuklah Aaron juga Francisca tanpa menunggu izin. "Daddy." Aaron meminta ayahnya untuk menggendong. Sementara Francisca berlari dan berbaring di sisi Diana yang masih terlelap. "Aaron dan Frances jangan ribut ya. Mommy masih tidur," ujar Andrew. "Aan tidak ramai kok. Daddy, tadi chef buat kue enak sekali. Tapi modelnya jelek, kayak telur kurang gizi," cerita Aaron pada ayahnya. "Maksudnya cake yang mana?" tanya Andrew heran. "Cake di ruang makan, yang Daddy makan tadi," celoteh Aaron. Andrew seketika tegang. Dia segera menghampiri Francisca dan menggendong anak gadis itu.
Dia harus membawa kedua anak itu keluar dengan segera sebelum Diana terbangun. Ayo main di luar, jangan ganggu Mommy. Ajak Andrew. Enak kan Frances, cake telur pucat tadi, sisa Daddy. Kenapa tidak dihabiskan Dad? Kata Aaron dengan lantang. Kue apa Aaron? Diana menggeliat bangun dari tidurnya. Mommy. Dad, Mommy sudah bangun. Aaron mau ke Mommy dulu. Andrew kaget. Langkahnya tercekat di ambang pintu. Dia saat ini galau maju dan keluar kamar atau berbalik dan berjuang terhadap tragedi yang bisa saja terjadi. Oh Tuhan, tolong hamba-Mu ini. Jerit Andrew dalam hati.